Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerisa Safitri dengan NIM 182331116, Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang etika dalam bidang perpajakan terkait dengan mata kuliah etika perpajakan. Yang pertama, etika dalam bidang perpajakan. Ketika etika itu dikaitkan dengan perpajakan, maka akan banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan semua pihak ada di dalamnya. Secara subjektif, seluruh warga negara adalah wajib pajak. Dengan demikian, artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki, dimengerti, dan dipahami oleh setiap individu. Adapun kode etik dari pegawai Dirjen Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan kode etik, segenap jajaran Dirjen Pajak dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik. Keberhasilan pelaksanaan kode etik tidak hanya bergantung pada badan atau unit yang berwenang dalam mengawasi kode etik ini, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor seperti pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan dan tanggung jawab seluruh pegawai DJP. Oleh karena itu, pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar kode etik dapat dipatuhi, antara lain dengan saling mengingatkan sesama pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tanggung jawab akuntan pajak. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntan yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi atau transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Akuntan pajak ini memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama, akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong pada pengembalian pajak. Yang kedua yaitu Internal Revenue Service atau IRS mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Jadi akuntan pajak memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien mereka tetapi juga untuk sistem. Komisi IRS ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak yang baik dan kuat tidak hanya terdiri dari entitas pajak administrasi pajak saja. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Tanggung jawab akuntan pajak yang terakhir adalah pentingnya peresapan. Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, semua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini adalah sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi. Selain kewajiban akuntan pajak, ada juga etika akuntan pajak ini. Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statement on Responsibilities in Tax Practice atau SRTP. Adapun isinya sebagai berikut. Yang pertama, Statement on Responsibilities in Tax Service nomor 1, Tax Return Position atau posisi pengembalian pajak. Statement ini menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak, termasuk klaim untuk lebih bayar yang disimpan dengan mengenakan pajak otoritas. Yang kedua yaitu Statement on Responsibilities in Tax Service nomor 2, Answer to Question on Return atau jawaban pertanyaan atas pengembalian. Statement ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau mempertanyakan kelebihan pajak kembaliannya. SRTP yang ketiga yaitu Certain Procedural Aspect of Preparing Returns atau aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Dalam menyiapkan atau menandatangani suatu pajak kembalian, suatu anggota dengan hati jujur boleh mempercayakan tanpa verifikasi atas informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau dengan pihak ketiga.
SRTP yang keempat yaitu use a estimate atau penggunaan estimasi. Kecuali jika yang dilarang oleh undang-undang atau menurut peraturan, suatu anggota boleh menggunakan taxpayers untuk menaksir persiapan suatu pajak kembalian jika itu bukanlah praktis untuk memperoleh data tepat dan jika anggota menentukan bahwa perkiraan yang layak adalah didasarkan pada keadaan dan fakta saat itu yang diperlihatkan kepada anggota. Jika perkiraan dengan taxpayers digunakan, mereka harus diperlihatkan dengan suatu cara yang tidak menyiratkan ketelitian lebih besar dibanding yang ada. SRTP yang kelima yaitu keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Pajak kembalian berkenaan dengan memposisikan suatu item ketika ditentukan dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan, atau lingkungan tidak membatasi suatu anggota untuk merekomendasikan dari suatu pajak yang berbeda, kemudian memposisikannya kembali, kecuali jika wajib pajak dalam pemeriksaan. SRTP yang keenam yaitu knowledge of error atau pengetahuan kesalahan dalam persiapan kembalian. Suatu anggota perlu menginformasikan kepada wajib pajak dengan segera atas suatu kesalahan di dalam suatu pajak kembalian yang disimpan atau ketika sadar akan kegagalan suatu taxpayer untuk memfile suatu kembalian yang diperlukan. Yang SRTP yang ketujuh yaitu knowledge of error atau pengetahuan kesalahan atas cara kerja administrasi. Jika suatu anggota sedang mewakili suatu wajib pajak di dalam administratifnya untuk kembalian yang berisi kesalahan, maka anggota perlu menginformasikan kepada wajib pajak tersebut. SRTP yang ke-8 yaitu Form and Content of Advice to Taxpayer atau format dan isi nasihat kepada klien. Suatu anggota perlu menggunakan pertimbangan untuk memastikan bahwa petunjuk pajak yang disajikan ke suatu wajib pajak mencerminkan kemampuan atau wewenang profesional dan sewajarnya melayani kebutuhan taxpayer. Materi selanjutnya yaitu kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Yang pertama ada pajak ganda pada dividen. Secara teori Indonesia menganut classical system. Artinya ada dua pembedaan subjek pajak yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadinya economic double taxation yang artinya bahwa sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak atau disebut pajak korporat. Namun ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda. Yang kedua yaitu sengketa pajak. Pada Undang-Undang KUP 2000, kewenangan aparat Fiskus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh wajib pajak sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Yang ketiga yaitu tarif pajak yang tinggi. Ketua Tax Center UI, Tafsir Nurahmid dan pengusaha Anton J. Supit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal di saat yang sama, pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya, menurut Anton J. Supit, penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. Adapun contoh kasus dari materi di atas yaitu kasus yang terjadi pada PT Indosat. Menurut data yang diperoleh, praktik pengarukan kas negara secara tidak sah sudah dilakukan 2 kali, yaitu untuk tahun buku 2001 dan 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002, dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 ini sebesar 846,43 juta, sedangkan total pajak masukan sebesar 66,62 miliar, sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar 65,77 miliar. Maka pihak AM3 mengajukan permohonan restitusi sebesar 65,77 miliar. Menurut Rashid, memang selintas tidak terjadi kejanggalan. Namun, jika lampiran pajak masukan diteliti, AM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar 65,07 miliar.
Dan setelah dicek ulang, dalam SPT masa PPN PT Indosat ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim oleh AM3. Angka pajak masukan AM3 pada laporan pajak keluaran PT Indosat tidak sama. Dalam SPT PT Indosat hanya tertera pajak pengeluaran senilai 19,41 miliar yang sebagian transaksi berasal dari PT Telkom. Lagi-lagi AM3 melakukan hal yang sama. Pada SPT masa PPN 2002, AM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar 109 miliar. Nilai itu berasal dari selisih pajak masukan senilai 112 miliar dengan nilai pajak keluaran sebesar 2,9 miliar. Berarti uang negara yang diambil sebesar 174 miliar dan itu menyangkut unsur pidana. Setelah ditelusuri, ternyata pihak manajemen bekerja sama dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang dapat menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi penyuapan dalam kasus tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.